Sabar dulu. Mana gitu deh. Itu dia dulu ya. Kerja aman, kerja selamat Bayu. Oh, jaya tinggal. Kalau aku bikin ini, Tetap semangat ini ya. Salah. Kalau tambah tetap semangat Bayu, dia agak bikin. tanpa K3 No. pakai APD Gas. tujuan kita Pulang aman dan selamat. Hai teman-teman, kembali lagi bersama kami kelompok 1 di podcast Dasar-Dasar K3. Kita perkenalan dulu, di sini ada rekan saya dengan Saya Kriston Stephen Sinaga. Saya Andris Standi. Dan saya Suryadi. Oke, langsung saja kita mulai ke podcastnya. Apa sih K3 itu? Tolong dong jelasin. K3 itu mencakup ada 3 hal, yaitu kesehatan dan keselamatan kerja. Yaitu yang dimaksud itu adalah kayak kita harus menaati aturan, menuruti SOP perusahaan, seperti kita harus mengenakan pakaian pelindung diri seperti rompi, topi, kacamata, sarung tangan dan lain-lain. Itu bisa dikategorikan sebagai pengertian dari K3. Terus tujuannya buat apa? Tujuan dari K3 itu adalah untuk melindungi diri kita dari bahaya saat bekerja agar tidak terjadi kecelakaan saat kita sedang melakukan pekerjaan, dan kita selamat jika kita melakukan semuanya dengan lengkap dan benar secara menurutilah istilahnya, dan kita sehat dan seperti Nah, seperti itulah pengertian dari K3. Baik, itu saja. Tadi kan udah disebutkan nih alat pelindung diri APD ya namanya. Iya. Boleh jelasin apa kegunaan dari alat yang disebutin tadi itu apa? Fungsinya sih apa? Ya itu kan contohnya kan. Ada helm, ada rompi, dan ada sampul tangan dan sepatu. Itu untuk menjaga keselamatan kerja kalau kita pakai dengan lengkap kan, dengan sesuai aturan SOP di misalnya perusahaan gitu kan, bisa kita taati karena itu penting bagi keselamatan kita sendiri. Terus kapan APD itu digunakan? Dan kalau tidak kita gunakan resikonya apa? Berikan contoh 1 atau 2. Itu pada saat memasuki area pekerjaan seperti tambang, proyek, atau di laboratorium gitulah. Jadi contohnya itu seperti kena paparan debu, asap, atau bahan kimia lainnya. Saya sering dengar nih kalau di orang pekerjaan itu kan ada kata santai aja gitu. Terus bahaya kata santai itu dalam misalnya proyek di dalam pekerjaan itu apa sih? Kayak bahaya banget, kayak kan orang banyak mengabaikan gitu kan. Terus kenapa bisa diabaikan orang itu? Ya, itu pada dasarnya itu orang itu sudah mau mencelakakan dirinya sendiri. Padahal APD itu sangat penting untuk kita dalam bekerja. Karena apa? Karena untuk melindungi diri kita sendiri dari bahaya. Seperti kita bekerja nih di salah satu perusahaan, kalau perusahaan konstruksi nih, kita kan diwajibkan memakai helm nih, helmet lah, atau sarung tangan. Tapi dia mengabaikannya, tiba-tiba dia tertimpa sesuatu dari atas dan jatuh gitulah. Dan itu menyebabkan kecelakaan itu, mencelakai dirinya sendiri. Dan yang membuat ribet semua orang, bahkan perusahaan sendiri bisa menanggung akibatnya. Nah, istilah kata santai itu bisa dikategorikan ya orangnya itu kayak kurang atau nggak ngikuti aturan. Seharusnya orang seperti itu harus ditindak tegas dan diberikan pembelajaran agar bisa mematuhi dan menaati APD yang berlaku. Sebenarnya APD ini bagus loh, bagus banget untuk melindungi diri kita sendiri. Nah, seperti itulah. Berarti intinya APD ini untuk keselamatan diri kita lah kan ya. Terus untuk tadi kan ada kesehatan juga. Kesehatan di bidang K3 ini maksudnya bagaimana ya? Oh, kesehatan di bidang K3 ini maksudnya kita itu melakukan saya ambil contoh salah satu lah, kayak kita ini makan ya. Kita ini makan, istilahnya tangan kita ini kotor nih.
dan kita nih kotor, kita lebih memilih cuci tangan atau enggak? Pasti kita milih cuci tangan dong. Nah, seperti itu kan. Misalnya kalau kita tidak mencuci tangan nih, tidak mencuci tangan dengan bersih atau bagaimana lah, itu kan sudah termasuk mencelakai diri kita sendiri dengan menularkan penyakit dari luar itu masuk ke tubuh kita sendiri. Nah, makanya dalam konsep K3 itu pasti ada yang dimaksud dengan keselamatan dan kesehatan. Yang kita ambil kesehatan, ya kesehatan yang dimaksud itulah kita makan harus bersih tangan, dan kita harus bisa menjaga kebersihan diri kita sendiri, bukan cuma diri kita sendiri, tapi lingkungan juga harus bersih, lingkungan di sekitaran perusahaan atau tempat kerja. Berarti di perusahaan tempat kita kerja itu udah pasti ada kayak kliniknya itu kan? Pasti ada nggak? Iya, pasti ada. itu. Gitu. Terus ya udah sih kayaknya itu aja yang pertanyaan yang saya bisa tanyakan untuk K3 ini. Ada yang bisa ngasih kesimpulan nggak K3 itu kayak gimana? Kesimpulannya aja. Oh, kesimpulan sih mudah. Kesimpulan dari K3 ini kita harus mengikuti prosedur yang diberikan oleh perusahaan untuk melakukannya. Ya kita tinggal turuti aja. Kalau kita mau selamat ya kita ikuti aturan perusahaan yang diberikan. Kalau kita nggak mau selamat ya sepelekan saja, itu kan simple. Tapi kebanyakan orang kan mau selamat ya. Dan kesimpulan lainnya kita harus bisa memiliki kesadaran diri kita sendiri untuk melakukan kayak melakukan pekerjaan itu dengan aman, hati-hati. Jangan lupa kita harus berdoa juga. Kita akan melakukan pekerjaan agar kita perginya selamat, pulangnya juga selamat. Nah, saran saya sih APD ini bagus, tapi di sisi lain yang tidak bagus itu orang yang tidak menuruti APD itu, tidak melakukannya, tidak menggunakan APD itu dengan benar atau bahkan kurang, tidak lengkap. Padahal kita tuh harus perlunya APD itu lengkap karena itu sudah prosedur dari perusahaan. Begitu. Ada tambahan yang lain? Oke, saya rasa tidak ada tambahan yang lain ya. Jadi K3 itu menurut saya ya, itu bagaimana pentingnya kita menjaga keselamatan diri kita, untuk baiknya untuk kita juga. Dan sebaik-baiknya kita bekerja, yang paling kita pentingkan itu adalah kesehatan, karena kesehatan adalah hal yang paling susah untuk kita dapatkan. Betul. Ya. Dan juga sulit untuk kita beli gitu kan. Ya. Oke, sekian saja podcast K3 dari kelompok 1 ini kami akhiri. Jika ada salah kata dalam pembuatan video, kami mohon maaf. Dadah, see you. Oh my god, bro. Oh, hell no. Awak, Cok. Udah follow. Nah, itu kan Yapi. Kerja aman, kerja selamat, kerja Boleh kan? Senang. K3. Gini ya. K3. Kerja aman, kerja sehat, kerja selamat, K3. jaya, 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 semangat. Halo teman-teman. Welcome ke podcast baru kita yang berjudul bisa. Halo teman-teman, welcome ke podcast baru kita. K3 gak mahal tetapi harus ada. Aku Agus ini, dan kali ini kita akan bahas K3 yang sering dianggap ribet tetapi sangat penting loh. Siapa aja nih tamunya? Boleh dong perkenalan diri. Saya Anis dari sebagai tenaga kerja. Saya Christopher Sinaga, koordinator keamanan konstruksi, dan saya Suyadi sebagai langsung awal kerja makanan. Ulang. Sedikit. Masuknya langsung di Halo teman-teman, welcome ke podcast baru kita. K3 gak mahal tapi harus ada. Aku Agus ini, dan kali ini kita akan membahas K3 yang dianggap tidak penting tetapi sebenarnya sangat penting loh. Siapa aja nih tamunya? Boleh dong perkenalan diri. Saya atas nama Andres sebagai tenaga kerja.
Saya Christopher Stephen Sinaga, koordinator kamar Oh produksi. my god, bro. Oh, hell no. Oke deh, langsung aja. Pertanyaan dasar dulu ya, apa sih K3 itu? Singkat saja, K3 itu kesehatan dan keselamatan kerja. Intinya buat melindungi kita dari bahaya di tempat kerja. Sekarang ini aku bekerja di proyek konstruksi. Bisa dibilang pengalaman tentang K3 di sana banyak banget cerita seru, tapi sebenarnya harus kita jadi pelajaran. Iya nih, setiap bidang beda aja ya Suryadi. Iya nih, setiap bidang beda aja ya Suryadi. Di industri makanan apa aja yang harus diperhatiin? Ya, yang paling utama yang paling perhatian adalah menjaga kebersihan makanan biar tidak terkontaminasi. Terus juga aman pakai mesinnya, pakai APD yang sesuai. Dan kalau lagi sakit, ya jangan dipaksain kerjanya dong. Males sama orang sakit. Oke, jadi apa aja sih komponen dasar K3 itu? Betul banget, konstruksi kan sering ada yang sok jagoan, nggak mau pakai APD atau kerja enaknya, padahal bisa jatuh, tersengat listrik atau kena debu berbahaya. Benaran deh, K3 itu bukan untuk mengganggu kerja, tetapi untuk menyelamatkan nyawa. Andai saya tambahin saja, jangan lupa pelayanan kesehatan kerja, cek kesehatan rutin dan penanganan cedera pertama, dan ada penyakit kerja juga harus ditangani. Oh iya, sering dengar kalau bahaya dan resiko itu bedanya apa sih? Gampang, bahaya itu sesuatu yang bisa bikin kita sakit atau cedera, kayak mesin yang nggak ada pelindungan, atau bahan kimia yang beracun. Resiko itu kemungkinan bahaya itu terjadi. Oh my god, bro. Oh, hell no. bahan kimia itu bahaya. Tapi kalau disimpan benar dan dipakai sesuai aturan, resikonya kecil banget. Ya betul habis. Selain itu, di Indonesia K3 itu ada hukumnya loh. Di nomor Undang-Undang No. 1 tahun 1970. Jadi bukan cuma perusahaan yang punya tanggung jawab, kita juga harus taatin aturan dan pakai APD dengan benar. Ya nih, kalau perusahaan nggak serius sama K3 bisa kena denda atau bahkan tertutup pidana. Jangan sampai dianggap remeh aja. Oke deh, akhir aja dengan pesan masing-masing ya. Jangan tunggu ada masalah baru mikir K3 ya. Pencegahan itu jauh lebih oke daripada nanti nyesal. K3 itu bukan beban tetapi investasi dong. Karena kerja aman jadi produksi juga naik dan lebih untung. Ingat aja, kita punya hak buat kerja aman dan sehat. Kalau ada yang nggak aman, jangan sungkan berbilang atau laporkan. Dan dari aku, K3 itu nggak susah kok, yang penting kita semua sadar dan kerja sama. Oke teman-teman, itu saja episode K3 kali ini. Kami dari kelompok 3 pamit undur diri. Kelompok 1. Tanpa K3, No. pakai APD, Gas. tujuan kita Pulang aman dan belum upload di YouTube lama udah menyebarkan dia. Woi, Ini kuasa sih foto-foto gimana video lama gitu. Bosak kali jadi ke video. Oh, Masa ada masa PB. sih? Ada dia cuma kan itu kan video barunya nah. Iya, video baru nih. Cuma masuk ke link kita di sana. Yang 7 nih, Meh? Yang 7 nih, Meh? Masing-masing. Yang 7 ini, Meh? Itu berapa? Oh, yang 7 ini, Meh? Iya. Yang lain ada, Memang yang Deadline berapa? 1 jam. Oh, gelap gak kamera putih? Simmer. mau 8 menit gitu ya. Sumpah ya. Coba 8 menit. Buruk kasihnya boleh. Ayo. Oh, lah gitu.